Siang, rekan-rekan media yang saat ini berada di Polres Pasuruan. Pada hari ini, Satreskrim akan merilis beberapa kasus yang telah berhasil diungkap. Jadi nanti mungkin ada 5 kasus yang bakal kita rilis, tentunya terkait dengan kejahatan atau tindak pidana umum yang terjadi. Oke, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kasus yang pertama berdasarkan LP di Polsek Pandaan, yakni tindak pidana pengeroyokan yang masuk dalam pasal 170. Kita berhasil mengamankan 3 orang tersangka pada tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 16.00 di base camp tempat biasa mereka nongkrong di daerah di Pandaan seperti warung. Itu jadi ini mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini tersangka bersama ME, AEP, YAP kita amankan di tempat dan waktu yang bersamaan. Kemudian barang buktinya kami sita yaitu 1 buah batu, kemudian kayu dan cincin yang bermotif tengkorak yang diduga digunakan tersangka untuk menganiaya atau mengeroyok korban sehingga korban meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian kita sangkakan pasal 170 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Ini mau langsung atau ada pertanyaan di tiap-tiap case? Langsung aja. Oke, yang kedua itu sama 170 yang terjadi pada 19 Maret kalau rekan-rekan masih ingat di Cafe Edelweiss. Ini kita amankan lagi 1 tersangka atas nama MDS tanggal 23 Juni di warung daerah Wonorejo sekitar pukul 14 atau jam 2 siang. Ini kejadiannya waktu itu tanggal 19 Maret 2025. Ini juga kita sebelumnya sudah mengamankan 2 orang sebenarnya. 2 ya, termasuk MDS ini jadi 3. Masih ada 2 lagi dalam pencarian. Kemudian ini kita amankan barang bukti juga, ada batik panjang dan celana panjang jeans. Kita sangkakan pasal 170 KUHP. Kemudian kasus yang ketiga berdasarkan LP nomor 12 Polsek Gempol, kita amankan 1 tersangka atas nama S dengan dugaan melakukan tindak pidana 355 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 2. Ini kami tangkap pada tanggal 29 Juni 2025 pukul 12 malam di Wonosobo Gempol. Diduga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama IG di depan rumahnya dengan cara memukul menggunakan sajam sejenis parang 3 kali sehingga korban mengalami luka robek di bagian punggung. Ini kami sangkakan pasal 355 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun dan subsidiar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Untuk motifnya ini pengakuan dari tersangka karena dendam, begitu. Kemudian kasus selanjutnya ya ini curhat. Kita sangkakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan 2 tersangka MSK dan RK. Kita tangkap pada 30 Juni 2025 di Pasar Pan, Ampel Sari, sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam. Ini modusnya menggunakan kunci T atau anak kunci palsu
untuk merusak kunci di motor sehingga motor berhasil diambil. Ini sebenarnya masih ada yang kita kejar 2 orang karena mereka kelompok. Ini masih dalam proses pengejaran. Kita berhasil mengamankan BPKB, STNK, kemudian ada juga motor Beat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Kemudian juga motor Yamaha juga yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Jadi mereka berkelompok 4 orang, sudah tertangkap 2 orang, dan kita lanjutkan ke proses hukum. Kita kenakan pasal 363 ayat 1 KUHP. Kemudian yang terakhir ya ini yang barusan kemarin terjadi, tindak pidana pembunuhan berencana. Kita kenakan pasal 340 KUHP dengan tersangka bersama RZ dan korban SL ini di daerah Gempol. Jadi pada hari Kamis 3 Juli kemarin terdapat tindak pidana pembunuhan dengan berencana di halaman kos-kosan di Desa Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan motif karena sakit hati si RZ ini terhadap SL sebagai korban. Kita juga sita 1 buah sajam, celurit dan parang yang digunakan tersangka untuk melukai korban. Dengan itu kita kenakan pasal 340 KUHP. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, beberapa kasus yang telah kami ungkap dan sudah kami rilis. Apabila ini kan sebenarnya banyak nih, nanti pertanyaannya agak rinci ya. Ada 170 yang 12, ada yang 351 juga 2, kemudian ada curhat juga. Ada juga pembunuhan yang kemarin baru terjadi. Mohon maaf kan sebelumnya kami sampaikan kenapa ini sekali rilis banyak itu ya, karena mungkin keterbatasan waktu dan tenaga kami. Mohon maaf, jadi kami gabungan jadi satu, daripada tidak tersampaikan ya sudahlah kita kumpulkan yang kemarin-kemarin jadi satu. Pas banget. Seharusnya juga sebenarnya pinginnya kemarin juga mohon maaf lagi ada kegiatan kan. Kalau kemarin pembunuhan berencana fresh langsung kita up kan sebenarnya enak juga. Tapi ya itulah mohon pemahaman dari teman-teman. Itu terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dari pembunuhan dan sebelum melakukan pembunuhan, informasinya pelaku sempat mengunggah status ngancem ke korban. Betul? Ya itu makanya kenapa kami juga kami berani mengenakan pasal tunggal 340 karena juga di awal sudah tergambar perencanaannya. Gitu. Itu kan salah satu bentuk nanti yang kami masukkan ke unsur perencanaan. Berapa kali dan untuk ngehantam korban itu pelakunya? Berapa kali bacokan ya? Bisa lupa. Kalau dari pengakuan dia 2 kali, cuman ini lukanya itu ada beberapa ya. Lukanya kan banyak kan? Iya. Dari pengakuan tersangka 2 kali. Lukanya di bagian mana aja? Ini luka ini ada yang perut kanan bawah, pundak kanan, sama di siku. Gitu. Tapi ini kalau analisa kami ya kita kan tidak hanya berpatokan terhadap keterangan tersangka ya. Menurut kami sini lebih dari 2 kali. Itu berapa saja yang digunakan dan itu? 1. Tapi dia membawa 2. Yang satunya jatuh sebelum dia eksekusi. Satunya pedang ini ya? Ya. Tapi yang dipakai celurit saja. Dan itu kan direncanakan. Direncanakannya 1 hari sebelumnya atau berapa pekan sebelumnya enggak? Kalau perencanaan eksekusi itu pada hari itu, tapi dia kan pasti namanya manusia biasa ya. Mungkin motif untuk dorongan triggernya itu mungkin sudah lama. Motif dorongan trigger ya, tapi untuk mempersiapkan aksinya itu kan nggak lama. Tinggal dia ambil barang, nyamperin selesai ya gitu.
Soalnya misalnya persiapan buat bom itu kan butuh beli ini beli itu kan berapa hari. Kalau persiapan untuk aksinya sih hari itu juga mas. Itu kan karena dendam ya, Dana? Ya. Dendamnya itu udah berapa lama? Nah ini kalau berapa lamanya nggak pasti kalau tersangkanya. Kita tanya kan? Dendam karena perempuan atau apa dan? Dendamnya berapa lama? Kalau motif dendamnya itu karena ini orang tuanya dihina. Kalau udah berapa lama coba kita tanya. Berapa lama itu udah lu mendem itu rasa sakit hati? Mungkin 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun. Memendam itunya 2-3 tahun. Tapi Omongan apa mas yang bisa sampai sampean tega membunuh itu? Si korban bilang apa ke sampean? Oh ditantang mas ya, ditantang. ya salah satu triggernya itu yang jelas kumulatif hal kayak gitu. Terus mas, rencananya berapa hari mas? Perencanaannya loh pak. Kalau rencananya mah cepat lah dia ngambil bawa Hari itu juga nanti ya? Iya dong. Tapi dia memendam rasa itu lama. Kalau mempersiapkan aksinya cepat. Soalnya dia buat parang sendiri. Itu ada lagi yang mau disampaikan? Pak yang pembacokan petro pak. Apa? Pembacokan petro gempol. Nah, yang dimaksud motifnya dendam itu karena apa pak? Oleh Pak Wonosinyo. SA itu pak SA. Oh ini yang itu bacok. Motifnya apa? Motifnya karena apa itu? Itu kan teman itu pak. Iya, karena itu saudara saya juga dilaporkan hilangi apa ya, membelikan sabu buat dia. Fitnah. Fitnah. Guys. Dipindah. Dipindah. Sakit hati karena difitnah. Oke.